datang lagi di Ngobrol Sehat. Ngobrol santai tapi penuh makna tentang kesehatan dan gaya hidup yang lebih baik. Topik kita kali ini sangat relevan terutama buat para pria di usia produktif yang kadang terlalu sibuk sampai lupa menjaga diri. Kita akan bahas penyakit kronik pada pria dewasa dan terutama bagaimana cara mengelolanya dengan dukungan keluarga. Ya, benar sekali Kak Salvia, karena penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan juga penyakit jantung itu dia tidak muncul secara tiba-tiba, tapi karena gaya hidup yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, kita nggak cuma bahas dari sisi media, hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat istimewa yang akan berbagi kisah nyata dan pandangan dari sisi keluarga juga. Yuk kita kenalan. Halo dokter. Halo. Halo semuanya, perkenalkan saya Dokter Ana. Saya dokter umum, biasanya menangani pasien-pasien kronis. Senang berbagi dengan kalian semua. Halo, nama saya Yudit, umur saya 45 tahun. Saya penderita hipertensi dan diabetes dan sedang dalam pengobatan. Senang berbagi pengalaman. Halo semua, saya Andini, saya istri dari Mas Yudit. Dari mengetahui penyakit ini sampai dengan sekarang. Dok, berdasarkan pengalaman dokter nih, kenapa sih pria dewasa itu lebih cenderung banyak mengalami penyakit kronis? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk penyakit-penyakit kronis itu biasanya disebabkan karena gaya hidupnya. Untuk pria itu sendiri khususnya, biasanya mereka itu cenderung cuek begitu, tidak memeriksakan kesehatan, kemudian sering merokok, begadang, kemudian makan dan minum sembarangan, terus juga minum kopi yang sering atau mungkin stres dengan pekerjaannya. Kalau dari data medis sendiri dok, apakah ini serius dok? Sangat serius karena hipertensi diabetes itu bisa mengakibatkan penyakit stroke dan gagal ginjal. Mungkin pada awal-awalnya itu tidak ada gejala yang dirasakan, nanti sudah mulai parah atau ada yang dirasakan baru penderitanya bisa memeriksakan kesehatan. Jadi bisa dikatakan hipertensi diabetes itu adalah silent killer ya. Wah, jadi bukan soal kita merasa sehat saja ya dok, tapi soal kita tahu atau tidak tahu kalau tubuh kita ini sedang bermasalah. Mas Yudit boleh cerita kapan pertama kali tahu bahwa Mas Yudit mengidap penyakit hipertensi dan diabetes? Awalnya saya tidak curiga, tapi sering merasa sering capek, merasa sering haus, terus sering buang air kecil juga. Saya pikir karena saya sering lembur, tapi waktu saya memeriksakan kesehatan saya, didapati di situ tekanan darah saya 160/100 sama kadar gula darah saya 245. Waktu itu saya perhatikan Mas Yudit jadi mudah marah dan cepat lelah. Saya sebagai istri, saya mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi memang harus pakai cara lembut ya untuk menangani kondisi ini. Itu menyangkal, tapi setelah mendengar dari pernyataan dokter sebelumnya, saya menanggapi lebih serius soal penyakit saya. Banyak nih orang di luar sana berpikir kalau sudah minum obat ya cukup minum obat saja. Tapi sebenarnya bagaimana sih manajemen dari penyakit kronik yang benar? Ya, untuk manajemen penyakit kronis itu prosesnya panjang. Ada 3 pilar utama. Yang pertama pengobatan teratur, yaitu minum obat secara rutin, kemudian juga menjalani kontrol secara rutin, bisa di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian yang kedua, perubahan gaya hidup, misalnya dalam hal ini makan dan minum, pola istirahat, olahraga, dan juga manajemen stresnya. Kemudian yang ketiga, support system dari keluarga, bisa juga dari pasangan dan lingkungan kerja. Tapi perlu diketahui bahwa untuk minum obat itu bukan solusi yang utamanya ya, tetap harus memperhatikan 3 pilar yang tadi. Saya setuju dok, saya juga belajar soal makanan, kurangi nasi putih, kurangi masak MSG, gula pemanis diganti yang alami. Kadang Mas Yudi sering ngeluh juga, tetapi setiap minggu saya berikan Mas Yudi cheat meal.
Dari sini saya belajar menjaga kesehatan itu bukan sekedar hanya aturan, tapi tanggung jawab dan komitmen untuk keluarga. Nah, ini penting. Banyak pasien yang bilang bahwa yang sakit itu bukan cuma badan, tapi juga mental. Nah, Mas Yudit pernah ngerasa down? Awalnya saya merasa malu. Saya juga takut menjadi beban terutama untuk istri saya. Di sini juga saya merasa tertekan, nggak bebas gitu makannya harus pilih-pilih, tidak bisa makan sembarangan. Makanya penting sekali untuk menjaga komunikasi. Saya selalu bilang kita lawan ini secara sama-sama. Saya ikut makan sehat, ikut juga jalan pagi biar Mas Yudit tidak merasa sendirian. Ya, dan itu sangat membantu untuk pasangan itu, motivasinya itu sangat membantu untuk kesembuhan pasien, mencegah juga komplikasinya. Banyak pasien saya yang pengobatannya itu tuntas karena ada dukungan dari keluarganya. Sebelum kita tutup, masing-masing dari 3 narasumber boleh nih kasih 2 atau 3 tips praktis buat pendengar yang ada di rumah. Oke, kalau dari saya, tips untuk menjaga kesehatan kita, yang pertama jangan lupa cek kesehatan secara rutin. Itu jangan nanti menunggu ada gejala atau ada yang dirasakan baru kita memeriksakan kesehatan. Kemudian yang kedua, jaga pola makan dan minum. Apa yang dimakan, apa yang diminum itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Dan yang ketiga, edukasi diri bahwa kita harus meyakini apa yang kita lakukan selama itu masih bermanfaat untuk tubuh kita, insya Allah bisa menimbulkan sesuatu yang positif. Kalau dari saya, jangan merasa malu untuk merasa sakit. Dengarkan tubuh kamu, cari teman untuk sharing, terutama keluarga, dan ingat menjaga kesehatan itu bukan hukuman, tapi investasi masa depan untuk diri kamu dan keluarga kamu. Kalau dari saya, istri juga jangan tinggal diam. Istri harus mengetahui penyakit suami. Dan yang kedua, temani proses penyembuhan suami biar sekecil apapun itu. Ya, luar biasa sekali ya. Hari ini kita belajar bahwa penyakit kronis bukan akhir dari segalanya, justru malah jadi titik balik untuk hidup yang lebih baik. Dan juga jangan pernah merasa sendiri, karena dengan pengetahuan yang cukup dan dukungan dari keluarga, penyakit kronik bisa kita kelola secara sendiri, serta kualitas hidup kita juga jauh lebih baik. Ya, terima kasih Dokter Ana, Mas Yudit, dan Ibu Andini. Sampai ketemu di Ngobrol Sehat berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa.